Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, tiada sebuah ungkapan yang lebih indah selain ungkapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sihat, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai hari yang ke-9. Dan semoga kita diberi kekuatan, kesabaran, keikhlasan untuk menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga serta sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini saya diberi amanah untuk menguraikan susunan dan urutan ayat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan terakhir adalah surat An-Nas. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki struktur yang unik, teratur, dan sangat khas. Susunan dan urutan ayat dalam Al-Quran bukanlah hasil penyusunan manusia, tetapi ditetapkan langsung oleh Allah melalui bimbingan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, urutan ayat dalam Al-Quran bukan didasarkan pada kronologi turunnya, melainkan pada perintah dan penempatan yang bersifat taufiki. Susunan ayat dalam Al-Quran bersifat taufiki. Para ulama sepakat bahwa susunan ayat dalam setiap surah adalah taufiki, yang artinya ditetapkan oleh Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril, dan diperintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat wahyu turun. Jadi, posisi ayat ke-1, ayat ke-2, ayat ke-3, dan seterusnya dalam setiap surah sudah ditentukan dan tidak boleh dirubah oleh manusia. Adapun mekanismenya, setiap kali ayat turun, malaikat Jibril menyampaikan posisi ayat tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menginstruksikan kepada para penulis wahyu untuk menempatkan di surah dan urutan tertentu. Contoh, saat ayat baru turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberitahu pada para penulis wahyu, letakkan ayat ini setelah ayat dalam surah ini. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa penyusunan ayat tidak mengikuti urutan kronologis turunnya, tetapi urutan wahyu instruktif. Adapun susunan ayat taufiki sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna alaina bayana. Al-ayah. Yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacanya, ikuti bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Susunan ayat dalam setiap surah mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Keterkaitan makna munasabah al-ayah. Ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat-ayat dalam satu surah saling berkaitan, baik makna, tema maupun konteks. 2. Variasi tema dalam satu surah. Satu surah dapat memiliki bagian akidah, bagian kisah, bagian hukum, bagian motivasi, targhib, dan peringatan, tarhib. Tetapi semua tetap menjadi satu kesatuan komposisi. 3. Irama dan keindahan bahasa. Susunan ayat juga memperhatikan fasohah dan balaghah sehingga memiliki irama, keindahan, dan keserasian bunyi. Contoh, susunan ayat dalam surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, disusun rapi mulai dari pujian kepada Allah, pengakuan hamba, permohonan petunjuk. Susunan ayatnya membentuk doa yang lengkap dan menyeluruh. Surat Al-Baqarah, susunan ayatnya membahas prinsip keimanan, hukum-hukum, kisah Bani Israel, perintah dan larangan. Semua tersusun dalam 286 ayat dengan struktur pembagian tema yang harmonis. Ibu-ibu pendengar yang dirahmati Allah, mengapa urutan ayat tidak berdasar kronologi? Ada beberapa hikmah mengapa urutan ayat dalam Al-Quran berbeda dari urutan turunnya. 1. Menyempurnakan struktur Al-Quran sebagai kitab yang hidup. Setiap ayat diberi komposisi yang tepat untuk memperkuat tema dan pesan dalam satu surah. 2. Memudahkan hafalan dan pembacaan. Susunannya memiliki ritme dan kesinambungan yang memudahkan untuk dihafal oleh umat Islam sepanjang zaman. 3. Menciptakan keteraturan tematik. Ayat-ayat hukum, kisah, akidah, dan akhlak diatur sehingga membentuk pola tematik yang saling melengkapi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan semoga kita semua tetap istiqomah menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, agar kita selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.